Tekim menyampaikan suatu ungkapan ya di media elektronik terkait dengan kegiatan-kegiatan justice dari Bangkok itu. Sebenarnya kalau sedihnya sedih ya, karena saya pribadi bukanlah seorang justiper. Nah kalau memang paham, kenapa kok didapatkan akun dari TikToknya dia, tertulis akun TikToknya atas nama siapa di sini? Pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 kemarin, Dokter Detektif alias Doktif telah menyambangi Polres Metro Tangerang guna memenuhi panggilan polisi atas laporan yang dilayangkan seterunya, yakni Dr. Andreas Henfri Situngkir. Seperti diketahui, keduanya terlibat dalam polemik cukup panas, lantaran Dr. Andreas merasa tidak terima dengan konten unggahan Doktif yang melebelinya dengan sebutan justiper. Tentunya, hal ini pun semakin menambah panjang deretan problematika yang dituduhkan kepada Doktif. Usai sebelumnya, konten kreator yang dikenal luas lewat topeng khasnya itu dilaporkan oleh Dr. Reza Gladys di Polda Metro Jaya. Lantas, seperti apa bentuk perlawanan Doktif terhadap Dr. Andreas yang kini kembali keras bersuara di media sosial? Serta bagaimanakah pula hasil pemeriksaan Doktif di Polres Metro Tangerang? Artinya ada seseorang yang melapor, profesinya dokter, inisialnya AS melaporkan terkait dugaan pencemaran nama baik. Seperti itu. Makanya kami hadir untuk memenuhi panggilan pihak kepolisian dalam rangka penyidikan ya. Sebenarnya tim penyidiknya dari Polrestabes Medan, tapi karena persoalan jarak dan waktu, makanya kami bersurat ke tim penyidik Polrestabes Medan sekiranya jika diperkenankan agar dapat dilakukan pemeriksaan di wilayah hukum Polda Metro Jaya atau Polda Banten karena terkendala terkait dengan jarak dan waktu. Alhamdulillah apa yang kami mohonkan bisa berkomunikasi sehingga pemeriksaannya dapat dijalankan hari ini di Polres Tangerang Selatan. Sekitar 20-an pencemaran namanya. Sekitar ya pencemaran nama baik melalui Sebenarnya kalau sedihnya sedih ya, karena saya pribadi bukanlah seorang justiper, karena memang saya di bidang kesehatan, terutama di skincare dan di bidang kesehatan lainnya untuk memberikan edukasi yang sesuai dengan keilmuan saya. Saya bukan justiper. Jadi intinya kan Dokter Detektif menyampaikan suatu ungkapan ya di media elektronik terkait dengan kegiatan-kegiatan justice dan Bangkok itu. Produk kosmetik kemudian dimasukkan ke dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia. Itu ada prosedurnya, ada ketentuannya. Salah satu ketentuan yang paling dasar adalah setiap produk kosmetik yang beredar di wilayah Republik Indonesia itu harus memiliki izin edar. Kalau datangkan dari Bangkok, apakah punya izin edar dari DPR? Pertanyaannya begitu. Jadi apa yang diungkapkan oleh Dokter Detektif melalui unggahan media sosial tersebut itu untuk menjaga kepentingan umum, menjaga kepentingan masyarakat agar masyarakat berhati-hati terhadap produk yang belum memiliki izin edar dari BPOM. Jadi Badan POM itu Indonesia ya, nggak ada yang namanya Badan POM Bangkok, Badan POM Thailand itu nggak ada. Kalau untuk justiper sendiri, kita tahu ada aturan dari Bea Cukai, itu panjang ya, dari BPOM juga. Yang digiring saat ini adalah di mana saya menjual produk ilegal. Nah, masyarakat juga harus tahu barang ilegal itu yang dikatakan ilegal
ketika kita membeli banyaknya produk masuk ke Indonesia, di mana produk tersebut memang ilegal secara ekspor impor. Nah, kalau saya saat itu memang sebenarnya saya punya pasien, kebetulan saya juga konten kreator di bidang kesehatan. Saya hanya live, kemudian banyaknya pasien saya di dalam live untuk bertanya, dokter lagi di mana? Saat saya bilang saya lagi di Bangkok, oh dokter bisa nggak titipin saya beli ini? Nah, saya memang di sana lagi liburan. Saya panggil ada seseorang yang ada di sana yang memang dia suka live untuk berjualan. Saya tanyakan, Kak, bisa nggak tolong ini ada pasien aku belikan ini? Oh boleh dok, gitu. Jadi ceritanya sebenarnya nggak seperti yang digiring-giring saat ini gitu lah. Nah kalau memang paham, kenapa kok didapatkan akun dari TikToknya dia, tertulis akun TikToknya atas nama siapa di sini? Kenapa enggak? Baca enggak? Tidak. Agak tinggi. Kenapa dia menuliskan kata-kata seperti ini? Coba dong ada teman-teman wartawan yang bisa jelasin. Jadi jangan pada mulai amnesia semua deh kalian ya, karena ingin menyerang dokter, terus kalian lupa dengan jejak digital kalian sendiri. Ini kalian bisa temukan dong akun TikToknya sendiri atas nama siapa, bisa diulang lagi? Dr. Andreas Wicokir. Bener ya? Tak dapat dipungkiri memang, sosok dokter detektif atau yang kini akrab disapa Doktif belakangan ini memang tidak ada habisnya diperbincangkan orang banyak. Apalagi isu miring terkait dugaan adanya sindikat mafia skincare semakin ramai diserukan sejumlah dokter estetika dan pemilik usaha produk kecantikan. Tak tanggung-tanggung, pihak-pihak tersebut bahkan sudah menyambangi Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia guna mengeluhkan sepak terjang Doktif di media sosial. Namun mirisnya, pertemuan itu justru menghadirkan problematika baru, lantaran derasnya ungkapan kekecewaan masyarakat menyaksikan Komisi 9 DPR RI tidak mengikut sertakan pihak Doktif dalam rapat dengar pendapat kemarin. Lantas, seperti apa jawaban Uya Kuya selaku anggota Komisi 9 DPR RI terkait hal itu? Serta bagaimanakah pula Uya Kuya menyikapi kekecewaan masyarakat? Tiba-tiba ya datang segerombolan orang yang komen di Uya Kuya, bilang ada Uya Kuya berpihak membela owner, dibayarlah Dewan Pembela Owner. Nih maaf nih ya, orang yang kenal gue udah pasti tahu siapa gue, tahu kredibilitas gue ya. Dan intinya haram hukumnya buat gue nih Uya Kuya untuk menerima uang, apalagi minta nih ya sejumlah uang ya untuk membela kepentingan siapapun, no. Dan for your information, FYI ya, saya sudah mendengar loh ya, bukti-buktinya, voice note, chat, bukti rekaman, video, CCTV. Jadi saya juga nggak mungkin percaya begitu aja, dan saya udah lihat, tapi saya nggak mungkin ngomong di sini. Biar aja. Itu katanya buktinya udah diserahkan ke Polda Metro Jaya dan pasti akan diputar di pengadilan nanti. Yang ingin dokter katakan satu hal, pasti owner-owner yang melaporkan adalah owner-owner yang merasa yang bilang ya. Jadi owner skincare yang skincare-nya saya nggak mau bilang nih. Yang skincare-nya diduga ya. Jadi mereka yang santai-santai aja, something Skintific misal, brand-brand yang lain yang sudah dokter sudah hafal-hafal itu Scarlett atau apa gitu, Siva, Hana Sui, apakah mereka datang? Apakah mereka melakukan keluhan? Tidak. Jadi ya mereka yang terganggu bisnisnya tapi tidak mau memperbaiki. Mereka yang merasa ketakutan dengan adanya Doktif membongkar mafia berskincare. Kalian nih bilang deh, kenapa kok cuman ngundang brand owner sama dokter-dokter estetik ke DPR? Nih gue kasih tahu ya, DPR tidak pernah sama sekali mengundang mereka. Ya, gue tanya ke sekretariat, ternyata mereka yang berkirim surat dari beberapa minggu yang lalu, ya, untuk mengajukan surat permohonan untuk RDP atau rapat dengar pendapat, ya, yang mau berbicara soal keresahan, kegaduhan, soal skincare, termasuk dugaan pemerasan dari dokter atau seorang dokter ke dokter lainnya, ya. Nah, jadi memang kalau pengen RDP di DPR ya harus mengajukan surat permohonan, bukan ujuk-ujuk DPR yang ngundang. Understood? Ya ampun,
Ternyata gengnya Uler dan Ratu Flexing ke DPR RI Komisi 9 bukan diundang, Pak. Ternyata minta diundang. Lawak. Udah mah datang ke DPR RI jadi cemoohan di sosial media, saking dabrus, sakingnya. Ternyata minta diundang. Gue habis pikir sampah lo. Nah gini nih saran gue nih, ini enak nih ya. Kalau misalnya ada dokter yang merasa dituduh atau difitnah oleh dokter RG dan kawan-kawan, ya tuntut dong, tuntut mereka, ya tuntut. Kalau kamu difitnah, dicemarkan nama baiknya, itu nggak benar, tuntut mereka balik secara hukum. Atau saran saya nih, ini saran menarik banget. Kalau perlu tantang mereka, ya dokter RG dan suaminya ini untuk putar dan perdengarkan buktinya, videonya, rekamannya di depan publik, masyarakat biar melihat, menilai semua. Yang benar siapa? Jangan takut, bro, gue nih tantang aja. Ayo, gue nggak bersalah. Kalau perlu putar di depan publik, wartawan datang, buktikan kalau emang nggak salah. Kalau lo nggak salah juga pasti gue bela kok, bener. Ini bener, nih gue sumpah nih pasti gue akan bela yang bener. Bagaikan bola panas yang menggelinding liar, kisah drama kontroversi konten review skincare kini telah melebar kemana-mana. Apalagi kisruh ini sudah berujung pada ditetapkannya Nikita Mirzani dan Mail Syaputra sebagai tersangka atas dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang. Untuk menanggapi itu semua, Lembaga Tinggi Negara sontak mengambil sikap tegas. Buktinya, kini telah dicetuskannya rancangan peraturan baru dari Badan Pengawas Obat dan Makanan alias BPOM yang mengatur tata cara review produk. Menariknya, sederet konten kreator dikabarkan akan dirangkul dalam proses sinkronisasi dan harmonisasi. Lantas, benarkah rancangan ini bermula dari desakan Komisi 9 DPR RI? Serta bagaimanakah pula penjelasan Kepala BPOM, Taruna Ikrar, terkait hal itu? Ya, yang diusulkan begini, poin-poin yang paling penting pertama yang berhubungan hak untuk mempublikasikan, hak untuk mereview. Kalaupun kita atur tata caranya bagaimana, siapa yang bisa melakukan review. Nanti kan disinkronisasi itu kalau misalnya review para influencer ingin juga terlibat, ya silakan memasukkan pendapat itu di situ. Jadi misalnya influencer A melakukan review, pada saat uji publik Anda masukkan ide itu bahwa wajar dong kami sebagai bagian dari influencer masyarakat diberikan hak dong sedikit, ya silakan masukkan di draftnya itu nanti, supaya nanti pada saat persetujuan semuanya sudah setuju, kan begitu. Jadi kesimpulannya kita akan libatkan semuanya dalam mengambil keputusan. Tapi draftnya sekarang ini kan ada tata cara pembuatan peraturan itu, tidak bisa sekonyong-konyong dikirim ke publik, karena kita harus lintas sektoral diparap oleh lembaga terkait. Harmonisasi. Namanya harmonisasi. Setelah harmonisasi kita masuk ke uji publik. Komisi 9 mendesak kami. Semuanya kan hadir dan menyaksikan itu. Kami didesak untuk membuat aturan. Dan artinya itu aspirasi masyarakat luas. Nah, jadi pertama memang kita punya otoritas untuk buat aturan. Yang kedua untuk melindungi masyarakat luas, dan itu terimplementasikan dalam bentuk desakan Komisi 9. Karena Komisi 9 itu wakil rakyat yang resmi, yang dipilih oleh rakyat secara langsung, dan itu mitra kerjanya kami didesak. Jadi berdasarkan itu, dan yang keempat pertimbangannya adalah demi kepentingan semua sektor, kepentingan para industri. Kan kita tahu industri yang bergerak di bidang kosmetik ini yang ada di negeri kita ini 1.200-an industri, banyak sekali. Jadi kan mereka masing-masing punya kepentingan, dan itu kita akan libatkan. Terus apalagi yang gue dengar kan sekarang sampai ada berita, ada oknum reviewer, ya dokter yang katanya meminta sejumlah uang sampai 2 juta Singapura dolar dengan membawa-bawa nama DPR dan BPOM. Ya, kalau sampai akhirnya tadi kan ada di RDP DPR tadi pagi. Kalau sampai seperti itu kan artinya itu jadi tidak sehat.
Jadi mau dikemanakan bisnis skincare di Indonesia, UMKM, dan gimana kita mau bersaing sama internasional. Semua kita sudah siapkan dan kita sekarang masuk pada harmonisasinya. Kita, ya kan, harmonisasinya kan kami akan kirim dulu ke kementerian terkait, ke lembaga terkait. Setelah mereka parab, kita rapat, kita bersidang. Nah setelah itu tahapan berikutnya untuk sinkronisasi dengan kepentingan masyarakat luas, kita harus uji publik. Pada saat uji publik itu kita akan libatkan juga asosiasi kosmetik, asosiasi pangan, karena kita berharap harapannya bukan hanya membahas tentang tata cara peraturan yang berhubungan dengan influencer kosmetik, bukan, tapi semua. Itu juga ada aspek lain yang kita ingin lakukan. Kami ingin lakukan, yaitu hubungannya bahwa kita tidak ingin terjadinya kayak huru-hara ya. Huru-hara terlalu ganas kita sebut. Keributan lah di sosial media itu, kita tidak ingin itu berdampak pada produk-produk lain. Pada makanan, pada minuman, pada obat suplemen, apalagi pada berhubungan dengan obat farmasi yang sangat berbahaya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.